Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daril amin ila an qala min fawaidit taqwa. Di antara keutamaan ketakwaan, bahwasanya takwa kepada Allah memiliki faidah yang sangat banyak. Di antaranya melindungi dan menjaga daripada musuh. Orang yang ingin mencelakakan kita, memudaratkan kita, Allah akan lindungi. Liqaulihi ta'ala, dengan firman Allah ta'ala, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian sabar dan takwa, maka tidaklah segala tipu daya mereka itu memudaratkan kalian. Umat Islam kalau sabar dan takwa tidak akan mudarat apapun yang terjadi. Perang misalnya, bila ia sabar, bertahan, taat kepada Allah, tidak akan mudarat hidupnya, keluarganya, hartanya, kampungnya, negaranya aman, tidak akan mudarat. Tapi sabar memang ujian, ada ujiannya. Orang kalau mau takwa itu diuji, sabar tidak menjalani ketakwaan. Yang kedua, Allah perbaiki amalnya dan Allah ampuni dosanya. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Takwalah kalian kepada Allah, berkatalah dengan perkataan yang benar, yang jujur, akan diperbaiki amal kalian. Jadi orang takwa itu amalnya semakin bagus, semakin meningkat. Jadi kada standar, semakin dia menjaga takwa, maka semakin diperbagus amalnya, kebaikannya, bertambah. Kemudian dosanya diampuni. Yang ketiga, mendapatkan cinta Allah. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguh Allah cinta kepada orang-orang yang takwa. Cinta Allah, ridha Allah. Ridha Allah itu harapan paling besar. Ridha Allah adalah surga. Kemudian juga mendapatkan kemuliaan pangkat yang tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia, yang paling tinggi pangkat di antara kalian, yang paling takwa. Jadi bukan yang paling sugih, yang paling banyak besi emas, yang paling banyak duitnya, yang paling tinggi jabatannya, yang paling banyak keluarganya, orang-orang sugih, pejabat, yang paling banyak anaknya, bukan itu. Yang paling bagus keturunannya, lain itu, tapi yang paling takwa. Jadi siapapun beda nanti. Meskipun dia biasa-biasa saja di kampung, ternyata inya itu orang yang luar biasa di sisi Allah. Karena inya takwa. Meskipun dia itu dipandang besar di kampung, tapi tidak takwa, maka rendah pangkatnya di hadapan Allah. Kemudian juga akan ada kabar gembira, suatu kebaikan di saat menjelang kematian. Nih, orang yang takwa, ujar Allah Ta'ala, alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa, lahumul busyra, bagi mereka kabar gembira, fil hayatid dunya wa fil akhirah, di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dunia ini sudah dapat kabar gembira,
Di dunia paling kurang ketika sakratul maut itu kabar gembiranya dalam keadaan bahagia, senang, tenang, bahkan sudah melihat tempatnya, sudah merasakan kenikmatannya, sudah merasa siap dengan kematiannya. Tidak ada sedikit pun sedihnya bila orang sakratul maut itu rasa itu macam-macam. Ada nang mahabuk dia, gagah diranjang, ada yang tenang, bahkan ada yang sambil guring kada bangun lagi sih Din. Itu di antara tanda bagus juga. Nah, orang guring langsung meninggal tuh. Ya, artinya menunjukkan ketenangan di dalam kematian. Juga di akhirat kabar gembiranya dengan kebaikan dan pahala. Juga di antara orang yang takwa selamat dari api neraka. Firman Allah, "Summa nunajjil ladzina taqau." Kemudian kami selamatkan orang yang takwa. Orang yang takwa selamat daripada api neraka. Kemudian Allah kekalkan di dalam surga. Firman Allah Ta'ala, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin." Segeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disiapkan bagi orang yang takwa. Juga akan diselamatkan dari segala kesusahan dan dia mendapatkan rezeki yang halal. Firman Allah Ta'ala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang takwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari kesusahan, masalah hidup. Dan Allah berikan rezeki. Lengkap bana sudah nih di Al-Quran ini. Orang takwa itu bila orang itu hidupnya selalu taat, meninggalkan maksiat, itu aja siang malamnya nih perintah-perintah digawi, kebaikan-kebaikan digawi, semampunya inya kawa digawinya. Kada kawa banyak sedikit, tapi kada meninggalkan larangan ditinggalkan. Tidak ada setitik pun menggawi larangan dosa setiap hari, maka kemuliaan dunia dan akhirat Allah berikan kepadanya. Segala kesusahan dunia diselesaikan, ada jalan keluar, masalah ekonominya, rezekinya, kehidupan rumah tangganya Allah mudahkan. Bahkan Allah berikan rezeki yang halal yang tidak disangka. Tidak disangka itu kada lapah, begawi itu kada lapah. Datang aja rezeki, dapat aja rezeki. Artinya bisa juga rezeki itu bakajut datang sekali banyak. Hendak umroh ada orang umrohkan, hendak haji kawa tolak haji. Nah, itu asa takajut ibaratnya, tapi terjadi. Asa kada menyangka ja aku kawa, tapi kawa itu berkat takwa. Ketika sakratul maut dapat ketenangan, kebahagiaan, yaitu husnul khatimah. Ketika di akhirat diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dapat cinta Allah. Nah, ini yang harus kita raih di muka bumi ini. Ini yang harus kita dapatkan. Di antara sebab turunnya ayat wa may yattaqillah,
Diceritakan sebagai kebanyakan para ahli tafsir turunnya ayat ini daripada salah seorang yang bernama Auf bin Malik, sahabat. Ini tawanan orang musyrik, Auf ini. Lalu punya anak ngarannya Salim. Datang Salim itu datang. Jadi Auf ini bisi anak Salim namanya. Salim ini ditangkap lawan orang musyrik. Abah ini sedih, anaknya ditangkap, disiksa, mungkin dibunuh. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ulun ini keadaan mengganang anak kayak apa, inya di penjara sana disiksa. Ujar Nabi kita, sungguh musuh. Ujarnya, sungguh musuh telah menawan anak ulun. Mamanya gelisah, mamanya. Jadi nang Uma ini lebih datang nang abah ini mengadu. Dan begitulah perasaan ibu bila terpisah lawan anak. Mengganang ya Rasulullah, nang kayak apa kami harus berbuat? Ujar Nabi kita, takwa engkau dan sabar wahai Auf. Dah, takwa, serahkan kepada Allah, terima ketentuan Allah, sabar, terus engkau taat dan ibadah. Jangan engkau putus asa, jangan engkau marah kepada Allah, jaga hatimu, jaga ibadahmu terus. Kemudian kata Nabi kita, jadi pertama Nabi kita perintahkan takwa, yang kedua sabar, yang ketiga perbanyak engkau membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi tetap Nabi kita ngasih amalan zikir, doa, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Perbanyak itu, siang malam perbanyak. Jadinya diniatkan untuk keselamatan anak. Takwa, ya, jangan putus asa, sabar, terima, dan lampahi dengan zikir. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiga itu Nabi kita memberikan nasihat. Kemudian datang kepada istrinya dan berkata, wahai istriku, Nabi menyuruh kita memperbanyak la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ujar nang bini, kaitukah inggih, ayo kita berdua berzikir. Nah, dua laki bini untung sholat membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena tengah malam perbanyak itu, karena di waktu duha membaca itu, karena apakah baca itu perbanyak. Ternyata anaknya tadi lapas kawa keluar dari penjara. Nang menjaga itu lengah, ada itih lagi, sekalinya ada kesempatan kabur, buka Auf si Malik ini. Imbah kabur sempat saja membawa kambing orang musyrik. Jadi sekitar penjara tuh ada kambing-kambing, ampun orang musyrik. Yang mana kambing itu yang inya bawa sawat aja nih menyuntan kambing musuh ini jumlahnya 4.000 kambing. 4.000 kambing sampai ke rumah selamat membawa 4.000 kambing, dikali 2 juta aja 8 miliar ya, 8 miliar membawa duit. Lalu turun ayat ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, siapa yang takwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar nang abah nang mama takwa kepada Allah.
Ini sekarang kejadian kayak ini banyak. Banyak anak kita ini kena masalah. Anak kita lulus sekolah SMP, SMA, hendak mendaftar kemanakah? Ke perusahaan, tapi kada bisi duit menapal. Takwa berbanyak ini. Ayo jangan kayak mama abah mendoakan. Tapi ada lampahannya. Lain antara orang itu beristilah lawan seharian aja. Ibadah seharian tuh lain. Jika ibadah harian cukup takwa. Cuman Nabi nyuruh ada amaliyah khusus. Lampahan jurang tuh zikir. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Anak tuntung kuliah, hendak begawi, misalnya belum dapat gawian, kuitannya mendoakan. Anak sudah dewasa, hendak babini, belum dapat calon, kuitan melampiakan. Atau anak ini ada masalah apakah, ini orang tua, ya, perlu takwa kepada Allah. Terus taat ibadah, jangan galau. Jangan meninggalkan sholat, ya. Jangan meninggalkan kebaikan. Terus sabar, ayo ja, lihat-lihat dan perbanyak zikir, doa. Nah, ini ayat ini turun sebab kisah ini. Selesai masalah, Allah berikan rezeki kada disangka-sangka membawa duit 8 miliar. 4.000 kambing dikali 2 juta. Nah, yalah 4.000, 1.000 juta itu 1 miliar. Suah lapian melihat duit 1.000 juta. Mama Damai adakah suah dapat di lapak beca itu duit 1 miliar? Luar biasa ini janji Allah Ta'ala. Allah berikan rezeki yang tidak disangka dan diduga. Nah, itu contoh orang yang takwa. Jadi mun kita itu dapat rezeki mendadak yang kita pikirkan kada masuk akal, lihat-lihat itu berkat takwa sebujurnya, bukan karena usaha apa. Usaha kada mungkin kayak itu balasannya. Bagawi biasa aja kada mungkin dapat nangka itu. Berarti berkat takwa itu. Berkat ibadah yang inya ada khusus inya amalakan, amaliyah yang khusus inya lampahi, inya gawi. Jadi jangan langsung gara-gara apa, oh aku nih naik pangkat nih, gara-gara ini kada. Engkau itu kan orangnya istiqomah sholat subuh berjamaah, menjaga sholat, takwa, tidak menggawi maksiat apa. Tahu-tahu naik pangkat bakajut dari pegawai jadi misalnya bos apakah, itu berkat takwa di antara rahasianya. Nah, selama dia itu soleh, baik, taat. Kedua ada cerita juga, ternyata ayat ini disebut dengan 1.000 dinar. Wa may yattaqillah ini surah At-Tolak ada, juz 28. Juz 28 surah At-Tolak yang baca ini ada ayat yang berbunyi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sampai situ. Ada yang mengatakan ini ayat 1.000 dinar, 1.000 uang keping emas. Wah, gimana kisahnya ini? Ada sekelompok orang naik kapal, lalu di tengah laut muncul manusia aneh, ya ibaratnya bangsa jin kah, timbul orang soleh kah, betapa di bawah laut timbul, bisa juga wali-wali Allah, ya, atau malaikat kah. Jadi sosok manusia timbul di tengah laut, berkata kepada penumpang,
Penumpang kapal, kalian kalau punya uang 1000 dinar, 1000 uang keping emas, jadi satu keping emas itu 1 dinar itu 4 gram emas. Wah, ini timbangannya 4 gram emas dibuat koin itu 1 dinar. Sekarang 1 gram emas itu 2,5 juta. Coba nang yang bisa emas jual ke pasar, asal ada suratnya 2,5 juta, pun kada salah. Pun bila kada ada surat 2,100,000 saja, kan 400.000 gara-gara hilang surat pian. Makanya surat itu simpani, nukar emas suratnya simpani. Bila hilang banyak turunnya. Berarti 1 dinar itu sekarang dikali 2,5 juta, 10 juta. 10 juta dikali 1000, 10 miliar. Siapa yang punya duit 10 miliar, lemparkan ke laut, buang. Itu perintah orang aneh ini. Lalu ada ulangi. Nah, bila engkau melempar uang 1000 dinar, aku akan berikan 1 doa amaliyah. Siapa yang wani? Akhirnya ada yang wani dilemparkan 10 miliar tadi, ya, dikali ya 10. Jadi 1 keping itu 10 dikali 1000 berapa ya? 100 miliar kayaknya. Ya, banyaklah wah ini 1000 dinar ini emasnya itu. Setelah dilempar sama orang tadi puluhan miliar tadi, ternyata amaliyah yang disampaikan ayat 1000 dinar. Ini pernah baca engkau, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian penumpang yang melempar tadi hafal utukahnya. Sudah, terima kasih. Manukari amaliyah ini pian banyak benar maharnya. Nah, makanya bila minta amaliyah itu kadang bermahar. Guru-guru tuh kadang bermahar ya, mengambil amaliyah ijazah. Yasidin kadang minta, cuman yang datang di membari. Nah, guru ulun bari pian bari ijazah amaliyah. Sama nih contohnya nih. Tapi guru wah ini kededepang maharnya nang 1 miliar 2 miliar satu amalan. Paling membari 20.000 50.000. Guru membari amaliyah, untung juga membari, ada nang minta aja. Nah, bahari sudah ada nang mahar tuh amaliyah ini bermaharnya. Ya, sudah ada, cuman nih orang bujur, amaliyah ini bujur. Kemudian ternyata kapal tadi pecah. Semua penumpang tenggelam kecuali yang melemparkan uang 1000 dinar. Dia selamat, bisa mengapung di kayu kapal yang pecah. Jadi kayu kapal itu diingkutinya. Dapat ingkutan kayu kapal, yang lain kada dapat ingkutan, sampai terbawa ke pinggir pantai, ke pulau. Lalu inya pun berjalan di pulau itu, selamat nih, selamat. Yang lain kawannya meninggal, tenggelam. Di tengah pulau itu melihat seorang perempuan yang bungas, cantik. Ditakuni, nah kenapa engkau di sini? Anehnya, ini perempuan kerajaan, perempuan kota, berada di pulau menyorangan. Ujian yang perempuan tadi, wahai tuan, ulun ini dari kota sana, ulun ini diculik jin, dibawa jin ke pulau itu. Jadi makanya pulau-pulau itu kadang sarang jin. Nah, jadi hati-hati bila hendak perjalanan ke pinggir-pinggir pantai, bila kada banyak berdoa pian bisa hilang, ada bulik lagi. Nah, apalagi di kota baru tuh bisa sampai ke Saranjana sana kan.
Dasar bujur nih kisah nang pinggir pantai ini, padang jin, kerajaan jin tuh di pantai di laut. Ya. Dan setiap hari jin itu datang mendatangi aku, ya. Dia keluar dari laut mendatangi aku di sini. Dan dia pun menggoda aku, merayu-rayu aku, mencium-cium aku. Tapi aku tidak sampai dinodainya. Cuman diculiknya dan dilecehkannya lah, kayak itu bahasanya. Kan hari-hari, jadi jin ada juga nakal itulah, mengganggu manusia, menculik binian bungas, ibaratnya hendak dijadiakannya. Ya kisah Saranjana tuh bujur tuh, nang binian nang dijadikannya bini, tapi akun berdiam di kerajaan tuh. Ini sama nih, tapi masih di pinggir pantai aja dulu, belum dibawanya ke kerajaannya. Nah, ujar lakian tadi, wahai perempuan, ya sudah, aku akan menghadang jin tadi bilanya datang. Datang jin tadi langsung dibacakannya wa mayyattaqillah. Nah, maka jin tadi terbakar berkat itu ayat. Jadi ayat ini bisa juga untuk mengusir jin, tapi mah ambilnya bermahar, Bang. Bila ada yang kerasukan jin, dibacakan nih jinnya tertawa-tawa aja, kada keluar, nah berarti mungkin amaliyahnya nang salah. Dan salah kita nang salah, belum pas lagi orang ini dengan amaliyah. Ini pasnya bujur-bujur bermahar, bujur-bujur dapat ijazah dari guru, ya. Nah ini bedanya amaliyah dari guru tuh, ada bekas. Tapi banyak Jepang amaliyah di buku, amaliyahakannya, tapi jarang kita tuh kadang merasa. Nah ini pentingnya ijazah dari guru itu, amalah tuh ijazah, izin. Sekalinya manjur, terbakar jinnya tadi, gembira wanita tadi, maka membawa perempuan tadi, menarik tangan nang lakian tadi ke dalam gua. Ternyata di dalam gua tuh banyak mutiara intan, permata. Akhirnya ujarnya, tuh bawa. Ternyata jin itu berisi perhiasan yang begitu banyak di pulau itu. Nah, jin itu sugih-sugih ya. Ya, perhiasan itu nyaman, ya, jin itu mengumpulkan. Makanya kerajaan Saranjana tuh kada salah kalau itu lebih mewah daripada kerajaan di kota kita ini, lebih canggih karena banyak duitnya sana. Ya lebih canggih kerajaannya tuh daripada kita di sini. Iya modalnya banyak, duitnya banyaknya, kawan nukar apa canggihan tuh. Wah. Akhirnya dapat berkarung-karung intan permata. Berapa duitnya itu? Sebuting intan aja kan bisa 10 miliar. Apalagi tuh nang tumpuk. Nah, intan ini biar sebuting intan aja miliaran harganya. Kan. Orang bos intan tuh ada perlu besi terak, besi botol aja di rumah, sugih. Lain kayak bos batu bara, itu maka banyak besi terak. Nah, bos intan santai aja, besi botol aja pian. Sugih banar. Akhirnya lewat kapal di Kiau, ikut kapal menuju kampung binian tadi, ya. Akhirnya diantarkan ke rumah kuitannya. Senang kuitannya atas bantuan pemuda tadi dan dinikahkan dengan pemuda tadi. Berkat
ayat 1000 dinar. Sudah dapat bini bungas, dapat tempat tinggal, ya, kemudian dapat harta intan permata. Ini kisah disebutkan di beberapa kitab tafsir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kata ulama, ini bisa jadi amaliyah zikir, tapi yang paling mujarab amaliyah amal. Ini contoh aja nang amaliyah zikir japian luar biasa khasiatnya. Bacaannya aja, belum lagi orang yang takwanya. Nang membaca ayat takwa aja Allah berikan kebaikan. Apalagi ini orangnya takwa sudah. Orangnya itu amaliyah siang malamnya takwa. Nah, mudahan kita menjadi orang hamba-hamba yang takwa kepada Allah. Rabbana fa'ana bima 'allamtana rabbi arimna ladin hona rabbi faqihna. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.